Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video saya kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebenarnya apa pengertian ataupun penjelasan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok ataupun tahapan dari bimbingan kelompok ini dan konseling kelompok ini seperti apa. Silakan Anda simak video saya secara full supaya kita tidak bingung dalam mencari penjelasan ataupun tahap-tahapannya seperti apa. Baik, pada video saya kali ini saya akan mencoba membahas tentang penjelasan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok yang terdapat dalam profesi bimbingan dan konseling, khususnya di lingkup sekolah ataupun pendidikan formal. Jadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu bisa diadakan dalam 3 bentuk. Yang pertama bisa diadakan dalam bentuk klasikal, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling itu kepada peserta didik itu diadakan dalam bentuk klasikal ataupun pesertanya adalah seluruh peserta didik dalam satu kelas. Itu yang dinamakan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu dalam bentuk klasikal. Yang kedua adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk kelompok. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk kelompok ini terbagi atas 2 kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, di mana masing-masing kegiatan ini, apakah itu bimbingan kelompok dan konseling kelompok, mempunyai regulasi tersendiri dalam proses kegiatannya. Namun penjelasan secara umum tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu diadakan dalam bentuk kelompok. Peserta yang tergabung di dalam kegiatan kelompok itu bisa sampai 2-15 peserta didik. Jadi dalam bimbingan kelompok itu membahas masalah-masalah umum, namun lebih spesifik, dan dalam konseling kelompok membahas masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu bisa diadakan dalam bentuk individual, di mana dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu secara individual itu khusus ataupun diberikan kepada satu peserta didik saja ataupun diadakan secara individu dan membahas tentang masalah-masalah pribadi individu itu. Jadi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu bisa diadakan dalam bentuk klasikal, kelompok ataupun individual. Kemudian keuntungan dilaksanakannya bimbingan dan ataupun konseling kelompok, yang pertama adalah bimbingan ataupun konseling kelompok lebih bersifat efektif dan efisien karena peserta yang tergabung dalam kegiatan kelompok itu 2-15 orang, sehingga itu lebih efisien dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling itu secara individual. Ini adalah lebih efisien dalam bentuk ataupun dalam segi waktu yang dibutuhkan. Kemudian bimbingan dan konseling kelompok dapat memanfaatkan pengaruh seseorang ataupun individu terhadap anggota lain. Karena dalam kegiatan kelompok, apakah itu konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok, peserta yang lain yang tergabung dalam kegiatan itu bisa memberikan masukan, arahan, dan itu bisa menjadi pemecahan masalah yang terdapat dalam kegiatan kelompok itu. Kemudian bimbingan ataupun konseling kelompok dapat merupakan awal konseling individual, karena berbagai permasalahan itu dapat diungkapkan dalam konseling kelompok itu kemudian ditindaklanjuti untuk konseling individualnya. Kemudian dalam bimbingan dan konseling kelompok itu terdapat kesempatan untuk menyegarkan watak atau pikiran, karena bukan hanya penyelesaian masalah dalam bimbingan kelompok itu, dalam kegiatan kelompok, namun juga ada selingan, ada ice breaking dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep bimbingan kelompok. Ya.
Dalam bimbingan kelompok itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap, dan atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi. Ini adalah konsep ataupun penjelasan tentang kegiatan bimbingan kelompok. Sedangkan konsep konseling kelompok itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar, berpartisipasi aktif, dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap, dan atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan masalah pribadi atau dalam upaya pengembangan pribadi. Karena yang membedakan antara konseling kelompok dan bimbingan kelompok adalah adanya upaya dalam penyelesaian masalah pribadi. Nah, ketika kita bandingkan dengan konsep bimbingan kelompok, itu adalah hanya merupakan upaya pencegahan timbulnya masalah dan dalam upaya pengembangan pribadi. Sedangkan konseling kelompok itu ada upaya dalam menyelesaikan masalah pribadi. Ini yang menjadi perbedaan antara kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Jadi perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama, tujuan dan fungsinya, di mana untuk kegiatan bimbingan kelompok itu tujuan dan fungsinya itu adalah untuk pencegahan masalah dan pengembangan diri. Kemudian tujuan dan fungsi konseling kelompok itu adalah sebagai pemecahan masalah, kemudian pencegahan masalah dan pengembangan pribadi. Ini yang membedakan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Di mana dalam bimbingan kelompok itu tidak ada istilah pemecahan masalah, namun dalam konseling kelompok itu ada pemecahan masalah. Karena dalam bimbingan kelompok itu tidak ada, dalam bimbingan kelompok itu sudah ada topik yang ditentukan. Kemudian kalau konseling kelompok itu adalah belum ada topik yang ditentukan, nanti dalam persoalan ataupun dalam pelaksanaan konseling kelompok akan ada masalah yang akan disampaikan oleh peserta didik ataupun peserta dalam konseling kelompok itu. Dalam aspek jumlah anggota, untuk bimbingan kelompok itu 2-15 anggota. Sedangkan konseling kelompok itu lebih kecil, yaitu 2-7 orang. Ini dikarenakan bimbingan kelompok itu lebih kepada pencegahan masalah dan pengembangan pribadi, sedangkan konseling kelompok itu ada pemecahan masalah. Sehingga ketika anggotanya terlalu banyak, maka akan sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu. Kemudian dalam aspek karakteristik anggota itu lebih bersifat heterogen dan homogen itu bagi bimbingan kelompok, dan konseling kelompok itu lebih bersifat homogen. Kemudian dalam aspek bentuk kegiatan, dalam bimbingan kelompok itu bisa lebih kepada permainan dan instruksional. Artinya peran penting yang ada dalam bimbingan kelompok ini lebih kepada guru bimbingan dan konseling sebagai ketua dalam ataupun sebagai pembina dalam bimbingan kelompok itu. Sedangkan konseling kelompok itu lebih bersifat kepada transaksional. Jadi termasuk karakteristik anggota yang dimaksud bimbingan kelompok lebih bersifat heterogen ataupun homogen itu karena lebih bersifat peran penting guru BK itu bisa lebih aktif dibandingkan ketika di konseling kelompok. Kalau di konseling kelompok memang lebih kepada lebih mendengarkan masukan dari peserta yang lain. Kemudian dari aspek peran pembimbing, dalam bimbingan kelompok itu guru bimbingan konseling itu lebih bersifat kepada fasilitator ataupun tutor. Sedangkan untuk konseling kelompok itu lebih bersifat sebagai fasilitator dan terapis, karena ada pemecahan masalah yang harus dipecahkan dalam
konseling kelompok itu. Dan yang terakhir adalah dari aspek peran anggota, di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok itu anggota harus aktif membahas topik yang relevan dan bermanfaat bagi pencegahan masalah ataupun pengembangan pribadi. Sedangkan dalam konseling kelompok itu, peran anggota adalah harus aktif dalam membahas masalah pribadi serta berbagi dalam memecahkan masalah orang lain atau dalam upaya mengembangkan pribadi anggota. Ini adalah beberapa aspek perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian suasana interaksi. Dari aspek suasana interaksi, untuk bimbingan kelompok lebih kepada interaksi multi arah. Dan ini sama dengan konseling kelompok. Kemudian aktif bernuansa intelektual, pencerahan dan pendalaman. Ini bagi bimbingan kelompok. Sedangkan dalam konseling kelompok, aktif bernuansa intelektual, kemudian afeksional, artinya lebih harmonis dalam kegiatannya itu karena ada proses pemecahan masalah dalamnya, dan lebih emosional, artinya lebih kepada permasalahan pribadi peserta didik. Sedangkan dalam aspek teknik yang digunakan, bimbingan kelompok lebih kepada sosioedukasional, sedangkan konseling kelompok lebih bersifat kepada psikoedukasional. Kemudian dalam aspek sifat dan materi pembicaraan, bimbingan kelompok lebih kepada masalah-masalah umum. Artinya masalahnya tidak terfokus pada permasalahan pribadi siswa atau peserta didik, namun lebih kepada masalah-masalah umum yang terjadi ataupun yang masalah umum yang saat ini sempat viral dan sebagainya. Kemudian tidak memuat rahasia pribadi. Sedangkan konseling kelompok itu lebih bersifat kepada masalah pribadi yang mendalam. Kemudian memuat rahasia pribadi. Ini yang sangat membedakan juga antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian aspek lama dan frekuensi kegiatan. Kalau bimbingan kelompok itu sesuai dengan tingkat pemahaman anggota tentang topik masalah. Kalau anggota ataupun peserta bimbingan kelompok sudah paham tentang materi yang dibahas, maka kegiatan bisa diakhiri. Sedangkan dalam konseling kelompok itu, lama dan frekuensi kegiatan itu sesuai dengan tingkat ketuntasan pemecahan masalah individu anggota. Sedangkan dalam konseling kelompok itu, durasi yang dibutuhkan dalam kegiatan itu tergantung dari proses pemecahan masalah yang dihadapi itu. Kalau sudah selesai pemecahan masalah, maka bisa diakhiri proses kegiatan konseling kelompoknya. Sedangkan dari aspek evaluasi, bimbingan kelompok itu lebih membutuhkan terhadap keterlibatan, pemahaman isi dan dampak terhadap anggota kelompok, sedangkan konseling kelompok lebih kepada keterlibatan, kedalaman dan dampak terhadap ketuntasan pemecahan masalah individual anggota yang terdapat dalam konseling kelompok itu. Kemudian kita beralih pada pembentukan kelompok, baik konseling kelompok maupun bimbingan kelompok. Jadi dalam pembentukan kelompok kita bisa laksanakan dengan cara yang sederhana. Yang pertama, guru bimbingan konseling bisa membagi siswa satu kelas sama banyak berdasarkan nomor urut absensi menjadi beberapa kelompok. Kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Kemudian memberi kesempatan siswa untuk mencari anggota kelompok sendiri yang jumlahnya sesuai anjuran guru bimbingan dan konseling. Kemudian membagi siswa berdasarkan deretan tempat duduk, misalnya deretan paling depan kelompok 1 dan sebagainya. Kemudian membagi siswa dengan berhitung 1 sampai 5 dalam satu kelas menjadi 5 kelompok. Kemudian dengan cara yang rasional, yaitu kita bisa menggunakan beragam jenis kelamin, kemudian beragam kemampuan akademik, beragam sosial ekonomi, tempat tinggal yang berdekatan, kecuali mempunyai alat transportasi sendiri, kemudian ataupun kita menggunakan hasil analisis apakah itu simetri,
AUM alat ungkap masalah secara umum, atau AUM PTSDL, ITP, dan angket lainnya. Kemudian persyaratan dan pola interaksi kelompok. Di mana persyaratan kelompok itu harus mempunyai anggota yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian mempunyai tujuan bersama, mempunyai peraturan yang disepakati bersama, dan mempunyai keterkaitan emosional. Sedangkan pola interaksi kelompok itu sesuai dengan gambar, ketika kegiatan itu lebih fokus kepada guru BK-nya, maka kegiatan interaksi kelompok itu kurang tepat. Sedangkan yang disebut atau yang dimaksud sebagai pola interaksi kelompok yang tepat adalah bukan hanya berfokus pada guru BK-nya, namun antara guru BK dengan peserta, kemudian peserta yang lain dengan peserta yang lain itu saling berinteraksi. Itulah yang disebut sebagai dinamika kelompok. Dinamika kelompok dalam kegiatan kelompok itu terjalin dengan baik. Maka pola interaksi kelompok itu sangat tepat ataupun sangat maksimal untuk diadakan kegiatan kelompok. Kemudian asas-asas dalam bimbingan dan konseling kelompok itu, antara bimbingan konseling kelompok dan konseling kelompok itu ada perbedaan. Di mana bimbingan kelompok itu yang pertama dia harus ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Sedangkan dalam konseling kelompok itu yang lebih diutamakan adalah asas kerahasiaannya. Karena di dalamnya itu adalah proses pemecahan masalah ataupun ada masalah individual dari peserta itu yang diungkapkan dalam konseling kelompok itu. Kemudian keterbukaan, kesukarelaan, kegiatan, dan kenormatifan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tahapan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Jadi dalam tahapan bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu sama, yaitu diawali dari pembentukan, kemudian peralihan, kemudian kegiatan, dan pengakhiran. Tidak ada perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Dalam tahap pembentukan itu, di mana seorang guru BK harus menerima anggota kelompok dan menyatukan individu menjadi sebagai kesatuan kelompok. Ini adalah tahap pembentukan kegiatan kelompok, apakah bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Dalam tahap pembentukan, seorang guru BK menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan kegiatan, kompetensi yang ingin dicapai, materi, asas, dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, agar anggota kelompok memahami dan mau terlibat dalam kegiatan kelompok itu. Dalam tahap pembentukan ini, bimbingan kelompok dan konseling kelompok mempunyai perbedaan tersendiri. Yang kita bahas untuk saat ini adalah tentang bimbingan kelompok. Yang pertama, dalam tahap pembentukan, guru bimbingan konseling itu menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, kemudian berdoa, menjelaskan bimbingan kelompok, kemudian menjelaskan tujuan bimbingan kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok, dan perkenalan dilanjutkan dengan permainan dan sebagainya. Sedangkan dalam konseling kelompok itu, tahap pembentukannya dimulai dengan menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, kemudian berdoa, menjelaskan pengertian konseling kelompok, menjelaskan tujuan konseling kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan asas-asas konseling kelompok, dan melaksanakan perkenalan dilanjutkan dengan rangkaian nama. Ini yang membedakan antara tahap pembentukan yang dimiliki oleh bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Sedangkan dalam tahap peralihan, di mana seorang guru BK harus memastikan kesiapan dari anggota kelompok dengan cara mengenali suasana hati anggota dan suasana kelompok. Dalam tahap peralihan, guru BK menekankan kembali asas dan apa saja yang harus dilakukan anggota kelompok dalam tahap kegiatan. Dalam tahap peralihan ini, guru BK memang harus menjelaskan
tujuan dan materi apabila anggota kelompok belum memahami. Nah, dalam tahap peralihan ini antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu berbeda juga. Dalam bimbingan kelompok yang pertama, guru BK harus menjelaskan tentang kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Selanjutnya, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Sedangkan tahap peralihan dalam konseling kelompok itu, yang pertama, guru bimbingan konseling itu harus menjelaskan kembali tentang kegiatan konseling kelompok. Kemudian, tanya jawab tentang kesiapan anggota kelompok untuk kegiatan lebih lanjut. Kemudian mengenali suasana apabila anggota kelompok secara keseluruhan ataupun sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Kemudian yang terakhir, memberi contoh masalah pribadi yang dapat dikemukakan dan dibahas dalam konseling kelompok. Ini yang paling membedakan juga antara tahap peralihan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, di mana di poin terakhir bimbingan kelompok itu memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Ada topik yang memang disiapkan dalam kegiatan kelompok itu. Sedangkan dalam konseling kelompok itu memberi contoh masalah pribadi yang dapat dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Berarti dalam konseling kelompok itu belum ada topik yang disiapkan oleh guru bimbingan konseling itu, namun dalam proses kegiatan konseling kelompok itu nantinya peserta didik yang tercover dalam ataupun tergabung dalam kegiatan konseling kelompok itu akan memberikan ataupun menyampaikan masalah-masalah pribadi yang terdapat ataupun yang sedang dialami oleh pribadi siswa itu sendiri atau peserta didik itu. Kemudian tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini adalah inti dari pelaksanaan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Jadi guru BK melaksanakan kegiatan eksperimentasi, identifikasi, analisis, dan generalisasi. Dan pada tahap ini guru BK akan menstimulus anggota kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga anggota kelompok akan aktif dan tercipta dinamika kelompok yang baik. Pada tahap ini materi akan dikaji ataupun digali secara mendalam sehingga anggota kelompok dapat merasakan manfaat dari kegiatan. Dan pada tahapan ini semua anggota kelompok dituntut untuk aktif. Jika tidak maka konselor ataupun guru BK harus menekankan kembali asas-asas dalam kegiatan. Karena dalam kegiatan kelompok itu ketika peserta didik yang tergabung dalam kegiatan kelompok itu tidak aktif, maka kegiatan kelompok itu ataupun dinamika kelompok itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Ataupun kegiatan kelompok itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena anggota kelompok yang terdapat dalam kegiatan kelompok itu tidak aktif. Ya. Karena seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa pola interaksi dalam kelompok yang tepat itu adalah bukan hanya fokus kepada guru BK-nya sebagai pimpinan dalam kelompok itu, namun antara peserta yang satu dengan yang lain juga ada interaksi sehingga dinamika kelompok itu terjadi. Dalam tahap kegiatan ini, dalam bimbingan kelompok itu pemimpin kelompok ataupun guru bimbingan konseling itu mengemukakan topik bahasan yang telah dipersiapkan. Jadi sudah ada topik yang memang dipersiapkan. Kemudian menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok, pembahasan topik tersebut secara tuntas, kemudian selingan, apakah itu berupa ice breaking, permainan, dan sebagainya. Kemudian menegaskan komitmen para anggota kelompok apa yang segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dibahas. Sedangkan dalam konseling kelompok, guru bimbingan konseling itu atau pemimpin kelompok harus menjelaskan
masalah pribadi yang hendaknya dikemukakan oleh anggota kelompok. Jadi topik yang dibahas dalam konseling kelompok itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik yang tergabung dalam konseling kelompok itu, yang kemudian dipilih masalah pribadi yang mana yang akan dibahas ataupun akan diselesaikan sama-sama dalam kegiatan konseling kelompok itu. Kemudian mempersilahkan anggota untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian. Pada tahap ini, di poin kedua, guru BK ataupun pemimpin dari kelompok itu mempersilahkan kepada anggota atau peserta didik itu untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi untuk saat ini ketika melaksanakan konseling kelompok. Kemudian memiliki ataupun menetapkan masalah yang akan dibahas. Dari sekian permasalahan pribadi yang sudah diungkapkan oleh peserta didik itu, maka guru BK atau pemimpin dari kelompok itu bisa memiliki ataupun menetapkan masalah yang akan dibahas yang mana. Yang jelas dalam kegiatan konseling kelompok itu hanya satu saja permasalahan yang dibahas. Misalnya dari konseling kelompok itu ada 8 peserta ataupun 1 guru BK dan 7 orang peserta didik, maka harus dari ke-7 peserta didik ini harus ada permasalahan pribadi yang diangkat. Ya, misalnya 7 masalah pribadi sudah disampaikan, kemudian guru BK atau pemimpin kelompok itu bisa menetapkan mana masalah yang urgen, mana masalah yang berat, mana masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu. Kemudian membahas masalah terpilih secara tuntas. Maka masalah yang sebelumnya sudah dipilih oleh guru BK atau pemimpin kelompok itu harus dibahas masalahnya itu secara tuntas. Setelah itu baru ada ice breaking ataupun selingan permainan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas, apa yang akan dilakukan berkenaan dengan pembahasan demi terentasnya masalahnya. Artinya di sini membutuhkan komitmen dari peserta yang tergabung dalam kegiatan konseling kelompok itu. Kemudian tahap pengakhiran. Dalam tahap pengakhiran ini, guru BK dan anggota kelompok menyimpulkan materi dalam kegiatan. Kemudian anggota kelompok harus mampu merancang kegiatan selanjutnya di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi. Kemudian tahap ini juga merupakan tahap penutup dan tahap evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Dalam tahap pengakhiran ini, bimbingan dalam kegiatan bimbingan kelompok, guru BK harus menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri. Kemudian anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Kemudian pembahasan kegiatan lanjutan, kemudian pesan serta tanggapan anggota kelompok, kemudian ucapan terima kasih, berdoa, dan perpisahan. Sedangkan dalam konseling kelompok, guru bimbingan konseling harus menjelaskan bahwa konseling kelompok akan diakhiri, anggota memberi kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing, pembahasan kegiatan lanjutan, pesan serta tanggapan anggota, ucapan terima kasih, berdoa, dan perpisahan. Kemudian teknik-teknik dalam bimbingan kelompok yang dapat dipergunakan bisa menggunakan diskusi, kemudian membaca ataupun bibliokonseling, kemudian sinematerapi, permainan, games, gerak, movement, kemudian fantasi, menulis, dilema moral, bermain peran, dan sebagainya. Saya kira inilah pembahasan kali ini tentang konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Paling tidak untuk penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat memberikan sedikit wawasan bagi para halayak profesi bimbingan dan konseling itu tentang pelaksanaan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.